Tumben adik-adik mahasiswa ini muncul bersuara. Ha? BEM Riau, tumben kalian muncul. Kemarin-kemarin banyak itu pejabat-pejabat provinsi dan kota, Pekanbaru, OTT. Nggak ada kalian bersuara. Supaya dihukum berat mereka untuk menyelamatkan Riau. Nggak ada kalian. Giliran begini demo kalian bersuara untuk menyelamatkan hutan. Hah? Ada apa? Kemarin ada yang ngajak demo ke Senayan untuk pengesahan perampasan aset koruptor. Nggak nongol kalian. Yang begini-begini teriak kalian menyelamatkan hutan. Hah? Sini kuajari kalian ya adik-adik mahasiswa ya. Kuajari kalian. Begini adik mahasiswa. Oke lah. Kalau hutan itu sudah rusak sekitar 60.000 sampai 80.000 hektar. Ya. Tapi siapa di sana di dalamnya? Masyarakat yang jumlahnya 8.000 lebih. Pertanyaanku kepada kalian mahasiswa. Kalau kita kembalikan hutan itu menjadi lestari, natural, alami. Yang 8.000 orang ini kemana kalian buat? Ya, coba dulu kutanya kalian mahasiswa dan pemerintah Riau. Kemana kalian buat yang 8.000 orang ini? Kalian buang begitu saja? Ya, tolol lah kalian namanya itu, tolol. Kalau kalian membuat kebijakan, maka kebijakan itu harus tidak menyakiti. Harus adil. Itu kebijakan, namanya bijak. Tapi kalau begini namanya tolol. Kalau yang 8.000 ini kalian buat juga ke hutan, kalian cari hutan yang baru. Berarti kan itu lebih tolol lagi. Yang di sini udah rusak. Pengakuan kalian udah rusak. Oke, kita akui udah rusak. 80.000 hektar. Taman nasional. Kita pindahkan ini ke hutan yang baru. Berarti kita merusak hutan yang baru sekitar 60.000 sampai 80.000 hektar. Berarti kan tolol kita kan? Tolol kan? Jadi begini adik-adik mahasiswa, ya, pejabat-pejabat Riau, ya. Pikirkan solusinya, pikirkan hematnya, pikirkan keadilan sosialnya. Kalau mereka pernah melakukan kesalahan, maka kalau memang itu sudah terlanjur dan untuk kepentingan orang banyak, buat solusi yang bijak. Buat solusi yang bijak. Kenapa aku bilang seperti itu? Ya, karena aku perhatikan kalau pejabat-pejabat yang korupsi sampai triliunan merugikan negara, tidak pernah ada mahasiswa protes, tidak pernah ada pejabat protes supaya pelakunya dihukum berat. Padahal merugikan negara. Dan uang yang dicurinya ini bisa untuk kepentingan jutaan masyarakat, jutaan rakyat Indonesia. Kalau kita bicara merusak hutan, pejabat-pejabat lebih banyak merusak hutan. Memberikan izin-izin sampai ratusan ribu hektar. Sementara masyarakat di sini, di TNTN ini, banyak mereka korban mafia. Banyak mereka yang buta hukum. Mereka hanya tahu harga dan ada yang menjual. Harusnya pemerintah ketika memulai ini, ada warga memulai di sana, harusnya kalian yang langsung mencegah. Ini kebiasaan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Dibiarkan dulu masyarakat itu menempati lahan-lahan di pinggir kali, di pinggir jalan, ataupun ke hutan. Lalu nanti 10 tahun, 20 tahun lagi dikeprek. Itu kan, kalian itu penjahat. Harusnya kalian mencari mafia-mafia di TNTN itu. Siapa mafianya? Pejabat pemerintah juga. Kenapa bisa di sana ada KTP, ada KK, ada akte kelahiran, ada sekolah, ada tempat ibadah? Kenapa ada? Karena pemerintah di sana bermain. Topiknya ini terus terang ya. Kenapa sekarang? Ini adalah salah. Bahwa kalau Bang, itu Anda salah. Mohon dikoreksi ya. Itu yang pertama. Terus untuk mengenai masalah ijazah asli atau tidaknya, itu yang berhak menuntut adalah UGM, bukan kita-kita. Itu aja. Seharusnya, karena dia mengeluarkan, seharusnya kalau narasi mereka adalah ijazahnya dibuat di pramuka. Iya, seorang Jokowi yang ijazahnya dibuat di pramuka. Iya, harusnya UGM yang merasa dirugikan. Loh kok ada kan dari pramuka, tapi mereka ini goblok. Kan saya makanya goblok. Kira ada yang dirugikan kok yang masalah ijazah ini kan.
Enggak dong, gini loh Bang. Kalau mereka menarasikan ijazah UGM Jokowi dibuat di Pramuka, seharusnya yang menuntut itu UGM. Karena ijazahnya atas logo UGM, atas nama UGM dipalsukan oleh Betor CS di Pramuka. Harusnya UGM yang ngamuk. Tapi Bukan kan orang-orang ini yang ngamuk. Betor itu kan katanya, bukan melihat sendiri. Iya. Itu kan enggak fakta. Iya. Itu. Dan itu juga dibantah oleh Ketua DPRD DKI dari jadi gubernur, dibantah nggak ada itu katanya. Gimana? Bicara banyak kader PDIP untuk menjadi anggota dewan, bupati, wali kota memalsukan ijazah karena mereka hanya lulusan SD SMP. Jadi gini, Betor sendiri malah merusak PDIP. Oke lanjut, saya mute. Ini saya kira menyesatkan ya, karena penyidikan itu pasti ada tersangka. Di situ jelas disebutkan tersangkanya TT. Ya, TT itu sudah menjadi tersangka. Jadi semua akan diperiksa satu-satu, gitu loh. Kalau penyelidikan itu masih belum. Nah, ini nanti setelah penyidikan ya tinggal nanti kita lihat, ya. Tinggal lihat pakai baju oranye apa enggak, itu aja. Marilah kita tunggu. Sekarang kalau kita nggak percaya sama Polri, kita percaya kemana lagi? Tolonglah. Tapi gini loh Bang, tapi gini loh Bang. Mereka menarasikan dengan terbalik Bang, sistem terbalik. Dengan tujuan apa? Mau terbalikan fakta yang sudah terjadi. Kan gini, saya ambil contoh lah. Ya kalau masalah ijazah palsu. Saya kasih contoh misalnya 7 misalnya ya, saya nuduh, maaf ya ini ya, saya ambil contoh aja, saya nuduh, wah si 7 itu tapi saya belum tahu buku nikahnya maknya si 7 misalnya seperti itu, terus saya nuduh berarti si 7 itu anak haram. Kira-kira apa yang dilakukan? Maaf ini hanya contoh. Masih 7 gimana? Apa yang masih 7 lakukan? Misalnya seperti itu saya nuduh. Ini contoh ini. Dituduhkan itu soal buku nikah keluarga saya, ya toh? Apa saya kan gampang saja itu. Benar apa tidak? Ya kita tengokkan aja buku nikah itu, apa masalahnya? Walaupun ditengokkan Bang, ditunjukkan, saya bilang tetap nggak asli. Mau apa misalnya? Terus kira-kira ada nggak atau tidaknya itu kan asli atau tidaknya itu kan bisa kita buktikan di pengadilan. Iya. Terus kira-kira kalau balik ini saya sebarkan satu dukan ke media, Anda nuntut balik nggak? Apa ada buku nikah? Buat apa ada buku nikah itu kalau kita tidak bisa mengeluarkannya sebagai bukti pernikahan? Nah iya Pak. Lucu juga ini. Loh, enggak, ini hanya contoh Bang. Misalnya seperti itu. Kira-kira Anda nuntut balik ke saya enggak? Anda lucu juga. Loh, ya. ini contoh. Ada Bang. orang yang bilang ya. Ada orang yang bilang, buku nikah bapak Anda palsu. Ya toh? Tinggal ditengokin aja ke orangnya. Ini loh. Nah, kau lihat asli apa palsu? Sekarang gini. Ya selesai kan? Bang, dia si 7 ini nggak menangkap apa yang abang maksudkan. Kalau dia tunjukkan itu buku nikahnya asli, saya selalu katakan itu nggak asli. Kamu anak haram, saya sebarkan berita bahwa si 7 itu anak haram. Ya, kau punya buku nikah nggak? Si 7 punya anak haram. Walaupun kamu menunjukkan aslinya, ya, walaupun kamu menunjukkan asli, saya selalu bilang kamu anak haram melakukan. Coba si 7. Apa yang kamu lakukan? Walaupun kamu tunjukkan itu asli, buku nikah, ya buku nikah, tapi saya selalu bilang, saya sebarkan narasi, saya kirim foto bahwa makmu saya edit dengan bapakmu berselingkuh dengan tetanggamu lahir kamu. Seperti itu pola pikir. Ya, saya selalu katakan kamu anak haram, anak haram, anak haram, anak haram. Apa yang akan kamu lakukan? Itu pertanyaan saya. Lanjut. Halo Dolos, kau punya buku nikah ini pertanyaan saya aja, jawaban Anda melenceng Pak si 7. Saya tanya. Apa yang melenceng? Kalau ada orang yang meragukan, Anda dengerin dulu pertanyaan saya. Tengokkan aja buku nikahnya. Gitu loh. Misalnya kamu tunjuk. Saya memang palsu.
Saya katakan Anda anak haram. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Itu loh. Kalau itu lain lagi, itu lain lagi. Itu penghinaan. Nah, Yang kau permasalahkan tadi kan soal buku nikah bentar. asli apa palsu. Betul Kalau tidak? itu penghinaan, apakah Pak Jokowi tidak dihina? Nah, Sebentar, kau nih, kalau Anda pertanyaan mengatakan kau itu tadi. penghinaan, apakah mereka itu tidak menghina Pak Pertanyaan kau Jokowi? tadi apa? Kau tengok dulu. Loh, Pertanyaan kau dengar tadi apa? dulu, Soal kalau buku kamu nikah, kan? mengatakan saya menghina kamu anak haram, ya, apakah mereka mengatakan Pak Jokowi ijazah palsu bukan penghinaan? Ya itu tinggal tengokkan saja ijazahnya. Usah Ada atau tengok, tidak. yang saya ambil contoh itu Nah, kamu, itu pola pikirmu saya situ, tuju Ji, anak goblok. haram. Tengokkan dulu. Goblok kamu itu. Dia punya nggak Kamu saya ijazahnya? tuju anak haram. Inilah. Kamu Makanya enggak. Dia punya nggak? Komalnya Joto itu rame karena narasumbernya kayak gini. Nah, Nggak ada kau otaknya. taunya dia punya ijazah dari mana? Jongos, kau taunya dia punya ijazah dari Nah, mana? sekarang kamu terima enggak dikatain anak haram? Saya tanya. Itu aja. Gimana Pak Itu PSI? lain lagi Enggak sesuai itu masalahnya. jawabannya Tadi kau Pak tanya buku PSI. nikah. Kau tadi nanya soal Iya, buku nikah. kan? memang pola pikirnya Nah, sekarang terbalik. lain lagi. Malah dia mengarahkan. Sekarang Kamu kau pernah lain lihat lagi. ijazah aslinya? Lo kita itu Dari nggak buku nikah nggak mau dan tahu, haram. nggak menuntut ijazahnya palsu. Yang menuduh itu masalahnya orang-orang tadi ini. Intinya gini Betul, Pak buku PSI nikah ya. bukan. Ini Pak PSI. Iya, saya paham. Tadi mengatakan Iya. si tuju itu berarti penghinaan. Ya kan, menghina, saya menghina keluarga si tuju. Berarti apa yang dilakukan dengan Pak Jokowi kan penghinaan kan? Penghinaan Jelas, betul kan? karena menuduh seseorang. Padahal dia orang itu yang dituduh itu merasa benar-benar kuliah dan Makanya mendapat ijazah itu namanya sadar, Pak. penghinaan. Sadar Pak si tuju, kalau saya ambil contoh. Enggak akan Anda sadar tuju orang-orang sendiri. seperti ini enggak akan sadar. Jadi Orang-orang semua seperti ini yang itu membuat sebelum komalnya Joto berbuat, rame. Sebelum berbuat, kita tengok ke diri sendiri. Kalau apa yang saya lakukan seperti itu, kira-kira apa yang saya lakukan gitu loh. Tertimpa pada Bang. diri Anda. Bang. Gitu loh. Bang, orang-orang yang seperti kau ini yang diperlukan Joto, permasalahkan Bang. tadi buku Orang-orang nikah seperti ini bukan. sehingga komalnya Joto, terus Halo. Parlok, lain-lainnya kan rame Yang kau karena orang permasalahkan Joto itu tadi butuh orang-orang buku seperti ini, nikah bukan. Bang. Bukan Halo. orang-orang cerdas yang dibutuhkan Joto. Jongos. Bukan orang-orang Jongos. cerdas, Bang. Coba aku ulang Ya. lagi dulu pertanyaan Gini Bang pertanyaan PSI, kawan jujur nih. aja. Saya paling keras ya. Sampai akun saya ini akun baru. Semuanya itu 5 diblokir permanen. Loh bener ini. Enggak, tadi yang kau tanya kan soal buku nikah. Loh iya, saya keras kan? masalah ini. enggak? Itu loh. Betul, Cuman Bang. Udahlah, intinya Ki, mendingan saya keluar. Yang dibutuhkan Joto ya orang-orang seperti ini yang goblok. Sehingga komal Joto Jangan itu dulu, rame. Bang. Karena Ya, kau karena keluar, Joto kalau butuh orang pintar. kalau Bang Kayak PSI orang goblok. keluar itu berarti Bang, pernyataan keluar Anda aja, nggak silakan. benar. Itu Bang PSI. Bye-bye, Lebih kalau baik mau keluar. bertahan. Gitu, Lo, sana. lo ngapain saya masuk komal yang dipelihara orang-orang seperti ini? Iya, kalau kau Narasumbernya keluar, orang seperti ini. Kan, Bukan gini, saya Bang tambah PSI. pintar, malah saya jadi goblok. Ya, Gini, saya jadi Bang goblok. PSI. Mendingan saya keluar. Yang penting kita Ya, mendingan saya keluar. memperjuangkan kebenaran, mana yang benar kita dukung. Nah, tadi kan pertanyaan kau tadi kan soal buku nikah kan? Benar nggak? Itu pertanyaan kau tadi yang pertama, betul kan? Lah kenapa diam aja kau? Tadi kau nanya soal buku nikah. Ada orang yang bilang buku nikah kakek saya itu palsu kan gitu. Ya sudah, keluarkan buku Assalamualaikum. nikahnya, tengok kan dia. Waalaikumsalam Mas Bambang. Selamat pagi, lanjut. Bang, gini ya, apa? Ini mau ijazah lagi, ya. Ijazah lagi itu udah jelas itu, udah palsu. Itu temuan dari Pasar Pramuka itu sudah sangat jelas. Apalagi ini yang apa? Memberikan komentar tuh mantan bin loh ini, bukan main-main loh. Bapak Kolonel bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Iman itu tahu persis Pak Sri Rajasa Chandra. Dia pernah apa itu memberikan apa wejangan atau memberikan atau pada Pak Paiman, jangan buat ijazah palsu, berat nanti hukumnya. Apalagi
dengan adanya tanda-tanda sudah ditemukan yang berkuar-kuar itu kan Denny Iskandar. Iskandar itu pembuat ijazah palsu, yaitu jika untuk menjadi direktur Pasar Jaya pada waktu Jokowi nyalon gubernur DKI. Tapi begitu jadi Pak Denny Iskandar tidak diangkat menjadi direktur Pasar Cembuka, kedoknya Jokowi. Bahwa Pak Denny Iskandar itu tim pembuat ijazah palsu di Pasar Pramuka. Kenapa sekarang Pasar Pramuka terbakar? Itu kan tanda-tanda apa itu? Ingin dicari apa? Ingin ditemukan ijazah palsu itu di Pasar Pramuka. Berat. Kalau ini arahnya harus ke pidana saja, dipindah ke pidana saja, jangan dipindah perdata. Kalau sudah pidana nanti Jokowi kena itu 6 tahun itu paling tidak ijazah palsu itu. Nah, kalau ijazah palsunya itu semua dari SD sampai perguruan tinggi, berarti 6 tahun kali berapa itu? SD 6 tahun, SMP 6 tahun, SMA 6 tahun, perguruan tinggi 6 tahun. Berarti berapa tahun? 24 tahun. Jadi tinggal tunggu saja ini teman-teman ya. Jokowi mungkin presiden yang pertama kali nanti akan masuk penjara. Makanya kan Pak Ari Budi itu juga bilang nanti kalau kalah semua akan masuk penjara. Kalau itu kan korupsi, ya lah. Itu kawan-kawan ya. Ini benar-benar Pak Jokowi sudah KO karena kemarin tidak berani. Ini di Baris Krim. Padahal sudah disiapkan, itu semua sudah datang tuh tim-timnya dari Pak Rismon Sianipar dan kawan-kawan sudah datang siap. Greg, Pak Jokowi nggak berani hadir, nggak berani menunjukkan. Ya Pak Jokowi itu palsu. Monggo mungkin